KVDAI Regional 2 Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung mempersembahkan sebuah cerita rakyat dari Tanah Batak. Cerita dan dialog dialihwahanakan dari buku SRH Sitanggang. Inilah dia, Si Gale Gale. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di negeri Palipi yang bernama Rahat Raja. Raja ini sudah terkenal di mana-mana karena memiliki harta yang berlipat ganda. Namun, hanya memiliki keturunan seorang anak laki-laki. Pada suatu saat, anak sematawayangnya itu terkena suatu penyakit yang aneh dan tidak ada salah satu orang pun dukun yang dapat mengobatinya. Oleh karena itu, anak raja tersebut pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kondisi ini membuat sang raja sangat berduka. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah cerita rakyat Si Gale Gale dari Tanah Batak, Sumatera Utara. Suatu malam, Rahat Raja merasa gundah. Firasatnya mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Burung gagak yang bersuara malam hari dipercaya menjadi sebuah pertanda. Suara burung tersebut mengusik ketenangan batin Rahat Raja. Bu, kok aku merasa gelisah ya? Kau dengar kan? Suara gagak yang sejak tadi menyongsong kesunyian malam. Pertanda apa ini? Bulu kuduku terasa berdiri. Firasatku juga tidak enak, Pak. Kata orang tua-tua, jika ada gagak meliuk-liuk di atas atap rumah, itu pertanda petaka. Itu kan kata orang. Perempuan memang lebih banyak takutnya daripada beraninya. Itu pemikiran kuno. Takhayul. Tahu? Apa? Maksudmu apa? Maksudmu bapak-bapak lebih kuat dan lebih bernyali daripada ibu-ibu? Begitu? Salah kalau aku mengutarakan apa yang kurasakan. Kalau salah, di mana salahnya? Jangan salah paham dulu, Bu. Bukan soal firasat yang kau katakan tadi. Lagi pula, soal gagak-gagak yang kau bilang bahwa petaka itu, jangan terlalu percaya pada yang begitu-begitu. Itu maksudku, Bu. Itu kan kata orang tua-tua. Bukan aku sumber beritanya, tahu? Sudah. Aku tahu maksud kekesalan hatimu. Aku tidak berniat melecehkan ibu-ibu seperti kau. Kita pasrah saja pada rencana mulai jadi nabolon. Karena semua sudah diatur, Bu. Sudah. Laki-laki memang tak pernah salah. Pergi tidur sana. Kalau kau tidur, malam ini akan lebih tenang. Kan kau tidur seperti orang mati. Sampai gempa bumi datang pun, kau tidak akan bangun. Sebagai raja yang mempunyai ilmu kebatinan, sebenarnya Rahat Raja juga merasakan apa yang dirasakan istrinya. Pikiran Rahat Raja sudah amat lelah, namun ia tidak bisa menjauhkan pikiran-pikiran yang mengganggunya. Benar kata orang tua-tua, gagak tidak sembarang bertengger di atap rumah, apalagi dengan suara yang bersaut-sautan. Ia juga mulai berpikir tentang anak sematawayangnya yang sedang sakit. Apakah benar mulai jadi nabolon akan menjemput anakku? Wah, aku akan kesepian di hari tua nanti tanpa anak cucu. Bagaimana ini jika aku mati? Siapa menggantiku? Dan siapa nanti yang akan menortor di hadapan jenazahku? Beberapa hari berlalu setelah malam itu. Benar saja, rumah Rahat Raja kini dalam suasana berkabung yang mencekam. Anak sematawayangnya telah mengembuskan nafas terakhirnya.
suara tangisan istri Rahat Raja terdengar memilukan. Sirna sudah harapanku. Anak semata wayang sudah menghadap hadiratnya. Sudah putus sambungan keturunanku. Apalah artinya hidup ini jika tanpa keturunan? Silsilah marga nenek moyangku sudah cacat. Aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Sang raja belum sepenuhnya bisa menerima kepergian anaknya. Sebelum acara pemakaman, sang raja pun menyuruh para pengawalnya atau ulu balang untuk mencari para tukang ukir kayu ke seluruh penjuru kampung agar dapat membuat patung dari kayu yang sangat menyerupai anaknya. Masa aku hidup tanpa anak? Bagiku, anak adalah segala-galanya. Buat apa harta? Buat apa kekuasaan? Dan buat apa kewibawaan jika tidak punya anak lelaki? Siapa yang akan menortor di hadapan jenazahku kelak jika aku meninggalkan dunia fana ini? Apakah itu bukan aib besar dalam budaya kita? Tidak, tidak bisa. Aku minta, tolonglah kalian buatkan patung persis seperti wajah anakku. Patung kayu itulah nanti pengganti anakku selagi aku masih hidup. Seperti yang aku katakan, hari perkabungan akan dilangsungkan 7 hari 7 malam. Jadi setidaknya patung itu sudah selesai dalam 3 hari ini. Maaf Among, tetapi bagaimana kami bisa mencari ahli pematung seperti itu? Apalagi harus persis sesuai permintaan Among. Kalian harus menyebar ke 7 penjuru angin. Kumpulkan semua ahli ukir dan pematung kayu. Mereka harus ahli dan bisa membuat patung segagah mendiang putraku. Jika sudah datang, nanti kita tunjuk siapa di antara mereka yang terbaik. Tuan Pinayungan, Ya Among, sebagai penasihat kerajaan, aturlah segala sesuatu yang diperlukan. Tidak ada lagi yang berani membantah perintah dari sang raja. Seluruh ahli mengukir patung dikumpulkan dari berbagai penjuru. Tuan Pinayungan juga mendengar nama seorang ahli ukir kayu yang sudah terkenal dengan keahliannya. Tukang ukir kayu itu bernama Rahat dulu dengan gelar Datu Manggeleng. Dengan segala upaya, Tuan Pinayungan akhirnya berhasil menemukan dan membawanya. Aku kira tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian semua, orang yang paling tepat untuk mematung ialah Rahat Bulu dari Desa Tomo. Selain keahliannya sebagai pematung, dia juga pandai memetik kecapi, memainkan gerantung, uning-uningan, meniup suling, juga menabuh gendang batang. Jadi, pas, dialah pilihan. Bagaimana teknis dan cara pembuatannya, aku serahkan sepenuhnya kepada Rahat. Baik, Amang. Terima kasih atas kebaikanmu. Untuk bahan patung itu, aku minta tebanglah pohon rindang yang tumbuh dekat gerbang desa ini. Pohon tua itu boleh ditebang karena untuk keperluan penting. Mudah-mudahan hatiku bisa teduh menerima cobaan yang berat ini. Semoga Sang Dewata meridhoi permintaan kita. Rahat Bulu menemukan pohon yang dimaksud Rahat Raja. Kemudian, dia menebang pohon itu dan mengukirnya, melukis pohon itu serta mengukirnya berbentuk manusia. Patung itu bertambah cantik setelah diberi berpakaian lengkap dengan perhiasannya. Raja pun senang karena patung itu benar-benar mirip dengan anaknya yang sudah meninggal. Rasa sedih hati sang raja pun dapat terobati. Terima kasih, Oh Mulajadi Nabolon.
Engkaulah yang memberikan kemampuan kepadaku. Tugasku yang berat ini sudah selesai. Aku yakin Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kelimpahan rahmat. Sesungguhnya ini bukan karyaku, tapi atas kuasa dan berkat-Mu yang begitu baik. Anakku sudah hidup kembali. Tidak salah, kau memang pemahat yang patut disanjung. Dengan apa aku bisa membalas ketulusan hatimu, Rahat Bulu? Sanjungan itu terlalu tinggi buat aku, Amang. Perhelatan duka, aku kira sudah saatnya kita mulai. Sudah bolehkah patung ini kita gelar di tengah balairung, Amang? Oh, sudah. Tetapi biarlah itu menjadi urusan Tuan Pinayungan. Dia yang aku tunjuk sebagai koordinator perhelatan duka ini. Marilah kita ke balairung dan duduk sederetan dengan para kerabatku. Upacara pemakaman diiringi acara manortor pun digelar. Patung itu juga ikut menari layaknya manusia, yang tentunya dalamnya adalah sang dukun ukir Rahat Bulu. Semua orang berkumpul di balairung tempat kediaman sang raja. Jenazah sang anak dibaringkan di tengah-tengah mereka. Rahat Raja bangkit dan memberikan pengumuman yang cukup membuat hadirin tercengang. Para kerabatku, hadirin handai tolan di dalam perkabungan. Anakku sudah hidup kembali. Lihatlah, wajahnya lembut dan perkasa. Patung sepenghibur hati ini kini aku tabalkan atau secara sah menjadi pengganti mendiang anakku. Namanya Si Gale-Gale, yang artinya patung si lemah gemulai. Si Gale-Gale. Patung itu diberi nama Si Gale-Gale. Usai acara penguburan anaknya, sang Rahat Raja pun mengumumkan bahwa patung tersebut dinamai Si Gale-Gale. Sang Raja berpesan kepada penduduk yang menyaksikan acara penguburan anaknya itu. Sang Rahat Raja mengatakan apabila suatu saat ia meninggal dunia, patung tersebut akan ikut serta menari di dekat jasadnya karena ia tidak memiliki anak lagi. Kematian anak sematawayang khususnya laki-laki merupakan kedukaan besar bukan hanya bagi Rahat Raja, namun juga bagi seluruh masyarakat Batak. Tanpa anak laki-laki, tak ada lagi penyambung garis keturunan. Hadirin serta para undangan yang aku cintai, khususnya para kerabat yang aku muliakan. Acara duka seperti ini tentu lain daripada yang lain. Kalian tahu, aku ini adalah keluarga Batak yang tidak lagi punya keturunan. Aku tidak punya anak laki-laki dan juga tidak punya anak perempuan. Pupus sudah. Tentu di antara hadirin juga ada yang senasib dengan aku. Hari itu cuaca agak mendung. Angin berembus sepoi-sepoi dan awan yang sejak tadi bergumpal-gumpal kini terurai, kemudian terbawa ke arah perkampungan. Gerimis pun turun menerpa atap balairung dan balai desa yang di dalamnya banyak orang sedang berkumpul. Namun, sekalipun gerimis, perhatian warga tetap tertuju pada pidato sang raja. Semua orang sungguh-sungguh terbawa arus keharuan hati Rahat Raja, seakan semuanya larut dalam kesedihan. Mereka menunggu pesan apa selanjutnya yang akan disampaikan oleh raja mereka. Ada satu hal penting yang perlu kuamanatkan pada kalian, khususnya para kerabatku. Tentang apa, Among? Jika kelak aku dipanggil yang kuasa, ada satu wasiatku yang perlu kalian ingat. Anakku yang bernama Si Gale-Gale ini, aku minta supaya menortor di hadapan jenazahku. Manortor? Ya, menortor, supaya rohku lega.
acara perkabungan nanti harus semarak. Lauk pauk yang enak-enak supaya disajikan dan semuanya makan bersama. Harta kekayaanku, kerbau, lembu, dan unggas-unggasku, bahkan emas dan batu-batu berharga harus dibagi-bagikan kepada warga yang tidak berpunya. Semua orang miskin, anak yatim piatu, janda, dan para orang tua yang tidak punya daya lagi menyambung hidupnya harus mendapat bagian. Apa tidak sebaiknya ditunjuk sekarang ini juru bagi? Tidak, tidak perlu sekarang. Atau kerabat kerajaan barangkali? Tidak juga. Aku yakin para tetua adat, tokoh masyarakat, dan para sesepuh desa ini orangnya baik-baik dan bijaksana. Mereka lah orangnya. Mereka pasti mau berbagi kasih kepada sesama. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat, bahkan hingga anak cucu. Jika ada di antara kalian yang bernasib sama denganku, janganlah terlalu risau. Peristiwa inilah awal kebahagiaan kalian. Awal kebahagiaan? Maksudnya? Entahlah. Mari kita dengarkan dulu. Buatlah patung seperti ini yang pandai menari dan menghibur hati kalian. Lihatlah jemari tangannya yang lentik gemulai. Indah nian. Apakah itu juga termasuk wasiat, wahai raja? Ya, termasuk. Sekali lagi kutekankan, apabila ada di antara kalian yang tidak punya anak laki-laki atau yang tidak punya keturunan, buatlah patung segale-gale sebagai pengganti anak kalian. Suruh Manortor di hadapan jenazah. Hanya itu caranya agar status dan kedudukan kalian terhormat dalam masyarakat. Bulan dan tahun berganti. Tidak terasa bahwa peristiwa kematian anak Rahat Raja sudah memasuki tahun ke-7. Seiring dengan itu, kesehatan Rahat Raja pun sudah semakin rentan. Matahari sore itu sudah semakin menunduk ke ufuk barat, semakin meredup dan akhirnya meninggalkan singgasananya. Rahat Raja telah dijemput oleh Yang Empunya, Sang Khalik, pemilik kehidupan. Para warga sekampung berembuk untuk melaksanakan pesan atau tona sang raja semasa hidupnya kepada penduduk kampung. Maka diputuskanlah untuk melaksanakan acara pemakaman seperti yang dipesankan sang raja. Kita harus segera mengatur segala keperluan yang bertalian dengan acara perkabungan. Apa saranmu, Opu Hamonangan? Semasa hidup almarhum, beliau telah menitipkan amanat kepada kita. Amanat adalah wasiat yang wajib ditunaikan oleh keluarga, termasuk kita para sesepuh dan tetua adat. Pikiranku juga demikian. Tapi, apakah kita menyamakan tata cara perkabungan bagi keluarga yang mempunyai keturunan dengan yang tidak? Tata cara bagi orang yang tidak meninggalkan keturunan jelas berbeda dengan orang yang punya anak. Apakah kita mau melawan arus? Kita kan termasuk tetua, penegak adat istiadat. Kalau kita samakan semua, apa kata dunia? Aku kira untuk sementara pembicaraan itu kita tangguhkan dulu. Rumit memang. Lalu, mau kita diamkan? Tentu tidak. Semua itu bergantung pada kerabat raja dan para pengetua adat. Dalam perundingan kita dengan keluarga dan kerabat beliaulah nanti. Semua pasti akan ada solusinya. Akhirnya acara perundingan yang disebut Tonggo Raja pun digelar. Setiap orang telah mendapatkan perannya masing-masing. Acara dilangsungkan dengan sangat meriah diiringi alat musik Batak yang disebut gondang sabangunan. Tak lupa, patung segale-gale juga diikutsertakan sebagai tanda penghormatan. Wasiat sang raja untuk membagi rata hartanya kepada seluruh rakyatnya pun dilakukan dengan baik, sehingga rakyatnya semakin sejahtera.
Si Gale-Gale pun dimainkanlah dengan menari-nari oleh sang dukun dan seluruh harta sang raja dihabiskan untuk membeli makanan dan minuman. Usai acara adat dilaksanakan, maka diantarkanlah sang rahat raja bersama si Gale-Gale ke pekuburan untuk dikebumikan bersama. Demikianlah kisah atau legenda si Gale-Gale. Patung yang diukir menyerupai manusia. Bagi masyarakat suku Batak, kisah ini merupakan pesan atau tona berupa permohonan kepada Opu mulai jadi Nabolon agar warga masyarakat suku Batak yang membentuk rumah tangga baru dapat dikaruniai keturunan serta diberikan kehidupan yang lebih baik.